Baik, nabda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa tanggal 10 Rabiul Awal ya 1442 Hijriah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari salah satu ilmu di antara ilmu agama. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan mempelajari ilmu tentang apa? Hadis. Ya, yang mana hadisnya adalah hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan kepada umat beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Taib ayu al-ikhwah at-talabah, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari segala macam kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Melanjutkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya bersama dengan Ustadz Muhammad. Ila aina wasaltum? Sampai mana pelajarannya? Hadis keberapa? Ke-20. Ke-21. Sekarang hadis keberapa? Hadis ke-21. Ya, hadis ke-21. Tayyib, mungkin karena ini permulaan, ya anak kira hadisnya baru hadis ke-20. Anak kira baru masuk hadis ke-20, jadi anak sudah siapkan yang hadis ke-20. Ya enggak apa-apa. Sekaligus mungkin sebagai murojaah, ya, sebagai murojaah. Berarti kalau hadis 20 sudah selesai, berarti antum sudah hafal hadisnya? Hah? Katanya sudah dipelajari hadis yang ke-20. Hah? Kan setiap masuk antum setoran dulu, kemudian baru dijelaskan. Hah? Apa? Diacak gimana? Enggak, satu-satu setoran ya kan? Iya, hari sebelumnya kemarin kan belum kan materinya hari itu, tapi hari setorannya hari 19 itu. Berarti gitu kan? Dipelajari materinya pas masuk bab 21, setoran 20 Mas. Iya. Berarti misalkan hari ini kita belajar hadis 20. Berarti setoran hadisnya hadis ke berapa? 20 tadi katanya. Enggak, jadi nanti mulai pekan depan lah, Berarti kan hadis 21. Ya, pekan depan insya Allah hadis ke berapa? 21. Jadi kalau mau masuk sudah harus hafal hadis ke berapa? 21. Atau gimana? Ustadz Muhammad kemarin gimana? Kalau Ustadz Muhammad gimana kemarin? Dipelajari materinya pas masuk bab 1, bab baru misalnya, baru setelahkan yang dipelajari. Oh, berarti misalkan kita belajar hadis 20, selesai, pertemuan berikutnya setor hafalan yang sudah dipelajari minggu kemarin gitu. Kemudian hadis yang baru nggak setor hari itu. Oh, gitu. Kalau gitu nanti susah kalau sudah habis pembahasannya, misalkan hadis singkat ke-42 ya, hadis ke-42 kan terakhir kan sudah selesai, minggu depannya udah nggak ada pertemuan lagi, jadi kapan setorannya? Ayo, misalkan nih ya, misalkan terakhir, kita sudah terakhir di hadis yang ke-42
Ya kan? Misalkan hari ini kita belajar hadis ke-42. Berarti yang disetorkan hadisnya hadis ke berapa? 41 kan? Ya kan? Ya, 41. Terus kita belajar hadis ke-42. Dijelaskan kan sama ustadznya? Oke. Pekan depan sudah nggak ada pertemuan. Terus hadis yang ke-42 kapan setorannya? Ya, jadi maksud anak gini. Jadi maksud anak kalau kita masuk, ya pokoknya, misalkan pekan depan nih, pekan depan berarti hadis keberapa? 21. Jadi sebelum anak jelaskan hadisnya, ya kan? Sebelum anak jelaskan hadisnya, maka santri setoran satu persatu hadis keberapa? 21, ya, biar pas, biar pas. Oke? Setuju? Setuju? Oke. Karena nanti antum setoran hadis itu bisa jadi nilai apa? Harian. Ya, insya Allah nanti anak buat itu nilai harian. Ya. Jadi antum setiap pertemuan harus menyetorkan hadis yang dipelajari hari itu. Ya? Baik. Jadi untuk saat ini kita ulang lagi hadis ke-20. Ya, padahal sebelumnya antum sudah hafal sebenarnya, ya kan? Karena sudah setoran kan? Hah? Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Jadi, ana ingatkan lagi, ketika masuk pelajaran itu bukan waktunya apa? Menghafal. Paham ya? Tapi langsung store. Ya, karena nanti akan dibuat nilai harian itu. Itu anak akan nilai sebagai nilai harian. Baik, kita mulai ya hadis yang ke-20. Mungkin salah satu orang baca hadis. Kalau yang ada yang hafal lebih bagus lagi. Ada yang hafal? Najib hafal biasanya. Hafal. Raffi. Royan. Mahathir. Hafal. Rafa, si Rehan, Syed, Fitri, Ahmad Fitri Rahmani, si siapa itu? Fidra, nggak ada yang hafal. Astagfirullahaladzim. Padahal pendek, hadisnya pendek ini kan, hadisnya pendek. Baik, ya nggak apa-apa. Kita mulai saja. Ya, Ustaz bacakan dulu hadisnya. Ya, al haditsu al ishrun. Ya, hadis yang keberapa? Ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahul Bukhari. Ya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang telah diketahui manusia dari ucapan para nabi terdahulu, yaitu ucapan jika kamu tidak malu maka lakukanlah apa yang kamu suka. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, berarti hadisnya sahih insyaallah. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Kemudian ya, cara belajar. Nggak tahu kalau Ustadz Muhammad kemarin gimana. Kalau Ustadz nanti setiap kali ada hadisnya, ya nanti Ustadz sampaikan ada beberapa pembahasan. Ya, misalkan pembahasan pertama tentang biografi periwayat hadis. Ya, nanti dijelaskan namanya siapa. Ya, kemudian pembahasan yang kedua tentang kedudukan hadis.
Ya, bagaimana kedudukan hadis yang sedang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, yaitu pembahasan tentang syarah hadisnya. Ya, bagaimana ulama menjelaskan tentang hadis yang sedang kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang keempat adalah tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis yang sedang kita pelajari. Paham tum? Nah, jadi nanti ya soalnya nggak jauh-jauh dari itu. Ya, soalnya nggak jauh-jauh dari itu pembahasan. Nanti dinanya namanya siapa, ini siapa, seperti itu. Baik. Untuk pembahasan yang pertama, ya, yaitu adalah biografi singkat perawi hadis. Ya. Namanya adalah siapa? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 10 Rabiul Awal. Bisa baca? Hah? Apa? Al-haditsu Al-haditsu al-isrun. Berarti hadis yang ke-20. Ya, pembahasan yang pertama tentang biografi perawi hadis. Siapa? Namanya adalah Uqbah bin Amru. Uqbah bin Amru Al-Ansori Al-Badri. Ya, sedikit jelaskan. Ya, nama beliau yang meriwayatkan hadis yang ke-20 ini ya di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi adalah Uqbah bin Amr Al-Ansori. Ya, Al-Ansori itu adalah sebuah apa? Kabilah atau kaum. Ya, beliau berasal dari kaum Ansori, ya, kaum Ansor. Dan kita tahu bagaimana kebaikan orang-orang Ansor. Ya, kita pernah menjelaskan waktu itu ketika kajian Riyadhus Shalihin, ya, biografi tentang salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Ya, bagaimana ketika itu, ketika Nabi SAW mempersaudarakan ya antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ya, waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf. Tahu Abdurrahman bin Auf? Apa? Ya, janjikan masuk salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan masuk surga. Anak kira tadi antum mau jawab itu nama salah satu halaqah di masjid. Ya, makanya nama-nama halaqah itu nama 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Ya, kaum Ansor sangat baik. Ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika itu dipersaudarakan dengan salah seorang kaum Ansor, ya, yang kaya raya. Kemudian kala datang saking baiknya apa? Ditawari apa? Kebun. Sama ditawari apa? Istrinya. Disuruh milih. Sahabat Abdurrahman bin Auf disuruh milih. Ya, Abdurrahman bin Auf, saya punya banyak kebun. Silakan pilih. Dan saya punya beberapa orang istri. Kalau kamu mau silakan tinggal pilih, nanti saya ceraikan. Kata sahabat Ansor, ya. Begitu baiknya, ya. Inilah
ketika suatu persaudaraan itu dibangun di atas apa? Di atas apa? Keimanan. Ya. Dibangun di atas iman, di atas apa? Islam. Ya. Sehingga terkadang persaudaraan yang dibangun di atas dasar keimanan dan keislaman itu jauh lebih kokoh atau lebih kuat daripada persaudaraan yang karena sebab apa? Nasab. Ya kan? Coba lihat. Banyak persaudaraan itu pecah gara-gara apa? Harta. Ya, tapi lihat ketika ya persaudaraan itu dibangun di atas keimanan. Ya, harta bukan lagi jadi apa? Barang yang berharga. Ya, karena di balik itu ya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kisah tentang kaum Ansor yang mereka begitu baik. Kemudian Al-Badri, ya ini nisbah, namanya nisbah. Nanti antum kalau belajar bahasa Arab itu ada namanya nisbah kepada suatu daerah. Jadi Uqbah bin Amr ini beliau radhiyallahu taala anhu bukan sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Akan tetapi kenapa beliau disebut Badri? Ya, dijelaskan oleh ulama bahwasanya beliau ini ya di sini. Antum garis bawahi kenapa dibilang Badri? Ya, karena beliau tinggal di perkampungan Badar. Ya, di perkampungan Badar. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama yaitu Ibnu Syihab. Kata beliau, innahu lam yashhad badron. Ya, bahwasanya Uqbah bin Amir ini tidak menyaksikan atau tidak mengikuti peperangan apa Badar. Ya, akan tetapi nisbah Badri dikarenakan itu beliau apa? Tinggal apa? Perkampungan yang namanya apa? Badar ya, perkampungan Badar. Kemudian ya, tahun wafatnya ya, ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun ke-40 Hijriah. 40 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 41 Hijriah atau 42 Hijriah. Hah? Kenapa? Badar. Ya, tinggal di perkampungan apa? Badar. Ya, tahun wafatnya 41 Hijriah atau 42 Hijriah. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, kitab Syiar A'lamin Nubala. Kemudian beliau atau sebelumnya wafatnya nanti dulu. Ya, beliau termasuk salah satu sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqobah. Ya. Dalam Bai'atul Aqobah yang kedua. Ya, Bai'atul Aqobah. Apa Bai'atul Aqobah? Yaitu adalah di mana para sahabat itu membaiat siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Ya, di antara isi baiat Nabi ya ketika membaiat para sahabat adalah bahwasanya mereka harus ya beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka harus mendirikan sholat, kemudian mereka harus mendirikan zakat, kemudian mereka tidak melakukan zina, berpuasa. Itu di antara isi di dalam apa? Baiat Aqobah. Ya, tapi Amr, ya Uqbah bin Amr ini ikut di Aqobah yang kedua, Baiatul Aqobah yang kedua. Karena Baiatul Aqobah itu ada dua. Yang pertama, Baiatul Aqobah yang pertama itu dulu cuman diikuti oleh sekitar 10 apa 12-an sahabat gitu. Ya, yang membaiat Nabi SAW itu sekitar 10 atau 12. Kemudian dari 10 atau 12 sahabat itu diantaranya adalah Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi SAW menuju ke kampungnya. Ya, kemudian beliau berdakwah. Setelah berdakwah banyak yang masuk Islam. Ya, disebutkan yaitu ada 73 orang. Ya, 73 orang. Kemudian membaiat Nabi pada saat Baiatul Aqobah yang kedua. Ya, Baiatul Aqobah yang kedua. Yang kedua ini. 73 orang. Di antaranya adalah sahabat Uqbah bin Amr. Ya, di antaranya sahabat Uqbah bin Amr. Ya, kemudian jumlah hadis yang diriwayatkan ya dari Nabi berapa? 42 hadis. Ya, beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? 42 hadis. Afan. 37 hadis. 37 hadis. Ya, Uqbah bin Amr meriwayatkan dari Nabi sebanyak berapa? 37 hadis. Kemudian beliau meninggal ya, wafat pada tahun 40 Hijriah. Ada yang menyebutkan 41 Hijriah. Ada yang menyebutkan 42 Hijriah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ya, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya, ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Sudah ya? Ini biografi singkat dari perawi hadis. Siapa perawi hadisnya? Uqbah bin Amr yang dikenal dengan Abu Mas'ud Al-Ansori. Ya, beliau masyhur dengan kunyahnya. Yaitu siapa? Abu Mas'ud Al-Ansori Al-Badri. Al-Badri. Kita jawab adzan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jangan tidur. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Kama barakta ala Ibrahim. Wa rabbana la ilaha sunnatan Baik. Pembahasan pertama sudah berkaitan dengan siapa? Perawi hadis. Kemudian yang kedua, kedudukan hadis. Ya, kedudukan hadis di dalam agama Islam. Ya, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Kenapa? Ya, karena beberapa hal. Yang pertama, karena termasuk poros agama Islam. Ya, poros agama Islam. Jadi agama Islam itu ya berputar di atas poros apa? Hadis ini, yaitu hadis tentang apa? Malu. Ya, hadis tentang malu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Ya, dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya iman itu ada berapa? Ada berapa cabang? Bid'un wa syab'una su'bah. Ada berapa? 70 sekian cabang. Wa a'laha apa? Qaulu wa a'laha, yang paling tinggi, iman yang paling tinggi itu apa? Ucapan apa? La ilaha illallah. Kemudian yang paling bawah wa adnaha apa? Imatatul ada anit thariq, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Dan ini hadis ini tentang menyingkirkan gangguan dari jalan, yang memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwasanya itu bagian dari apa? Keimanan yang paling rendah. Nah, terus sekarang gimana orang ya yang dia itu melihat sampah berserakan, misalkan di depan asramanya, misalkan di dalam asramanya, ketika dia lewat ada sampah. Ya, ada sampah. Harusnya kalau dia memang beriman, harusnya diapain sampahnya? Dibuang ke tempatnya. Kenapa? Karena itu termasuk keimanan yang paling apa, bawah. Sekarang bagaimana kalau seseorang itu ya dengan keimanan yang paling bawah aja dia tidak mau tahu, ya, dia tidak mau tahu. Ya, dengan iman yang paling bawah aja dia nggak mau tahu, apalagi dengan keimanan yang paling atas. Ya, jadi mulai sekarang, ya, jangan disepelekan ketika kita melihat sampah, kita melihat bungkus makanan yang tercecer, jangan disepelekan. Kenapa?
karena itu termasuk dari apa? Bagian keimanan. Jadi diambil, ya dibuang. Kemudian kata Nabi, al-haya'u minal iman. Ya, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Maka ya, keimanan, ya, hadis ini tentang rasa malu itu, ya, itu adalah poros agama Islam. Ya, karena seseorang itu ketika dia berislam, dia harus punya rasa malu. Ya, contohnya di antara rukun Islam apa? Sholat. Ya, maka orang yang dia itu nggak punya rasa malu, maka dia tidak akan apa? Sholat. Ya, orang yang sholat itu, yang tidak sholat itu, dia tidak punya apa? Rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia dengan mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada dirinya. Ya, kemudian juga kita ambil contoh rukun Islam. Di antara rukun Islam adalah apa? Berhaji. Ya, berhaji. Kemudian kalau ada orang kaya yang nggak mau berhaji, ya, maka itu menunjukkan dia tidak memiliki apa? Rasa malu. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah begitu banyak dikasih apa? Harta kekayaan. Ya, akan tetapi dia enggan melakukan apa? Haji. Ya, perintah Allah, termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang mampu. Ya, jadi keimanan, kenapa dia menjadi hadis yang agung? Ya, karena kok keimanan apa? Hadis tentang rasa malu ini, ya, tentang rasa malu ini kenapa menjadi hadis yang agung? Karena dia adalah poros agama Islam. Kemudian yang kedua, ya, kenapa hadis ini menjadi hadis yang agung? Karena mana? Karena dia adalah pokok akhlak agama Islam. Ya, jadi akhlak yang mulia di dalam agama Islam itu bersumber dari satu pokok, yaitu apa? Rasa malu. Ya, rasa malu. Kenapa? Karena seseorang kalau dia punya rasa malu di dalam hatinya, maka dia akan berpikir dahulu sebelum bertindak. Iya apa enggak? Iya. Ya. Misalkan seseorang akan berbuat maksiat. Ya, maka orang yang memiliki rasa malu, dia akan berpikir dulu sebelum bertindak. Ya kan? Karena orang dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang-orang yang beriman, yang dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ya, orang-orang yang tidak beradab itu karena tidak ada rasa malu dalam dirinya. Akhirnya dia berbuat semaunya, sesukanya. Ya, terserah, ini kan saya gitu. Tidak, di dalam agama Islam diatur ya, bahwasanya seorang yang beragama Islam dia harus memiliki rasa apa? Malu. Ya, sehingga akhlaknya akan menjadi mulia. Karena dia tidak akan melakukan sesuatu apapun ya, kecuali adalah kebaikan, akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya, ya, dia menjadi akhlak yang mulia
Kenapa? Karena dia termasuk hadis yang termasuk hadis Jawami'ul Kalim. Ada yang pernah dengar ini istilah ini? Hah? Dari Jawa. Antum mentang-mentang ada tulisan Jawanya dari Jawa. Ya. Ya, Jawami'ul Kalim. Ryan ketawa. Antum mentang-mentang ada tulisan Jawanya dikira dari Jawa. Ya, jadi hadis ini, hadis ke-20 yang berkaitan dengan rasa malu itu termasuk hadis Jawami'ul Kalim. Apa hadis Jawami'ul Kalim? Hadis Jawami'ul Kalim itu adalah sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Sudah, itu namanya Jawami'ul Kalim. Ya, Jawami'ul Kalim, sini kasih. Ya, hadis yang singkat, padat, terus maknanya apa? Luar biasa. Sudah mencakup semuanya gitu. Dan inilah Nabi itu disifati dengan apa? Jawami'ul Kalim. Ya, beliau Nabi SAW disifati dengan Jawami'ul Kalim. Ya, orang yang kalau dia berbicara itu nggak banyak omong Nabi itu. Ya, Nabi itu orang yang paling nggak banyak omong. Tapi ketika beliau ngomong, ya, maka perkataan beliau itu apa? Singkat, padat, mudah dipahami, kemudian mengandung makna yang luar biasa. Contohnya adalah hadis ini. Ya. Ya, contohnya adalah hadis ini. Ya, dimana Nabi SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, bahwasanya di antara hal yang telah diketahui oleh manusia dari perkataan nabi-nabi yang terdahulu adalah apabila kalian tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah sesuka kalian. Ya, perbuatlah sesuka kalian. Ya, ini mencakup makna yang luar biasa. Ya, bahwasanya orang kalau dia melakukan sesuatu yang itu buruk, ya, atau keji, ya, atau kemaksiatan atau dosa, maka ketika itu dia tidak memiliki rasa apa? Malu dalam dirinya. Ya, kalau dia nggak memiliki rasa malu, berarti berimannya apa? Berkurang, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Karena ketika itu dia tidak memiliki rasa malu, sedangkan rasa malu bagian dari apa? Iman. Paham ya? Baik, kemudian yang berikutnya tentang belum? Ya, tentang penjelasan hadis. Sudah ini ya? Sudah ini? Sudah? Yang belum nanti lihat temannya. Yang keberapa berarti? 3. Syarah atau penjelasan hadis. Ya. Kita bagi 2. Yang pertama adalah
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, yaitu di antara hal yang diketahui manusia dari ucapan para nabi terdahulu. Nah, maksudnya adalah ucapan yang sampai kepada manusia. Ya, ucapan standar keliru. Ucapan yang para nabi terdahulu ucapkan dan disepakati ya. Ucapan yang para nabi terdahulu ucapkan dan disepakati, yang sampai mana? Dari ucapan para nabi terdahulu. Itu kan potongan hadis, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ulah. Ya. Ucapan yang para nabi terdahulu ucapkan dan disepakati yang sampai kepada manusia. Nah, yaitu maksudnya para nabi terdahulu itu maksudnya adalah sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang. Ya, maksudnya para nabi terdahulu ya itu adalah para nabi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini termasuk ya, sesuatu yang ada di dalam syariat agama Islam sekarang, yang tidak dihapus. Ya, yang tidak dihapus. Kenapa tidak dihapus? Ya, karena tidak bertentangan dengan agama Islam. Ya. Karena tidak bertentangan dengan agama Islam. Bahkan ya agama Islam cocok. Ya, agama Islam yang sekarang cocok dengan syariat nabi terdahulu tentang perkataan ini. Perkataan apa? Bahwasanya kalau kalian ya tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah sesuka kalian. Ini sesuai dengan syariat agama Islam, ya, di mana bahwasanya rasa iman itu, rasa malu itu bagian dari apa? Iman. Ya, jadi tidak dihapus. Ya, tidak dihapus. Jadi yang kedua, syariat
nabi terdahulu ya tidak dihapus. Karena tidak bertentangan dengan agama Islam ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Nabi terdahulu yang dia tidak bertentangan dengan agama Islam maka tidak dihapus. Ya sebagaimana ini ya bahwasanya orang yang tidak memiliki ya kalau kalian tidak malu, tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah sesuka kalian. Ya, kemudian juga dijelaskan oleh para ulama ya bahwasanya perkataan ini ya perkataan bahwasanya inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, yaitu bahwasanya ini adalah sesuatu yang diriwayatkan dari nabi-nabi terdahulu ya. Dan manusia saling mengetahui ya. Manusia sudah mengetahui itu, kemudian mewariskan itu turun temurun ya kepada korn itu apa ya, dari masa ke masa ya. Jadi manusia itu tahu bahwasanya ucapan apabila kalian tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah sesuka kalian. Ini adalah perkataan dari nabi-nabi terdahulu dan manusia itu tahu. Manusia tahu, kemudian manusia itu ya mewariskan perkataan itu ya kepada manusia setelahnya dari zaman ke zaman. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya ya ini benar-benar ucapan dari nabi terdahulu. Ya, nabi terdahulu. Karena ini masyhur di antara manusia. Ya, dan Nabi SAW kalau seandainya ini tidak benar, ya pasti Nabi SAW juga tidak akan bersabda. Ya, Nabi tidak bersabda. Sampai sekarang ini, ya sampai zaman sekarang ini kita masih mendengar ya tentang perkataan para nabi terdahulu, yaitu tentang bahwasanya kalau orang itu nggak malu, maka berbuat sesukanya. Kemudian, sudah ini? Nah, yang kedua, kalau ini penjelasan tentang yang inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Kemudian yang kedua, ya penjelasan tentang idza lam tastahi fasna masyita. Ya. Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah kamu. Ya. Ulama menjelaskan bahwasanya di sini ada dua makna. Ya, yang pertama adalah perintah, tapi bentuknya itu apa? Ancaman. Ya kok bisa? Kita diperintah tapi itu kok ancaman.
Gimana caranya? Ya, itu perintah. Itu memang perintah. Nabi makanya mengatakan kan, fasna ma syi'ta. Perintah bukan? Ya. Maka lakukan. Kita mengatakan ke orang, lakukan. Itu perintah bukan? Perintah kan? Lalu lakukan apa yang kalian mau. Itu perintah bukan? Perintah. Tapi itu bentuknya ancaman. Bentuknya ancaman. Kenapa? Karena orang kalau melakukan itu pasti dia tidak memiliki rasa malu. Paham ya? Contohnya seperti ini. Ya, Ustaz kasih contoh. Makna yang pertama bahwasanya itu perintah tapi itu ancaman. Contohnya seperti ini. Ya. Kalau kamu nggak mau keluar dari rumah ini, maka main game. Coba perhatikan. Kalau kamu nggak mau diusir dari rumah ini, maka main game. Perkataan main game itu perintah bukan? Perintah. Tapi untuk dikerjakan enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena ada ancaman. Ancamannya apa? Diusir. Seperti itu. Paham ya? Paham? Yang pertama berarti perintah, tapi bentuknya ancaman. Jadi kalau kita mengatakan, kalau kamu nggak mau diusir dari rumah, ya sudah main game gitu. Perintah bukan itu? Perintah. Tapi ada ancaman. Ancamannya apa? Diusir. Itu bukan berarti antum, oh ana disuruh main game, ya udah ana main game aja gitu. Tapi enggak, sebelumnya ada ancaman. Ancamannya apa? Diusir. Paham ya? Yang pertama adalah ya. Ini ada memiliki dua makna. Makna yang pertama, perintah tetapi ancaman. Contohnya kayak tadi, contohnya. Contoh kalau seseorang mengatakan, kalau masih ingin tinggal di sini, maka misalkan anaknya suka mabuk gitu kan. Dia ngomong ke anaknya, kamu kalau masih mau tinggal di sini, mabuk sana gitu. Maka apa? Mabuklah. Kata mabuklah, perintah bukan? Perintah. Orang disuruh apa mabuk. Tapi bukan berarti itu perintah, tapi itu ancaman. Kenapa? Karena sebelumnya ada ancaman di sini. Ya, kalau masih ingin tinggal di sini, berarti kalau nggak mau diusir, ya jangan minum minuman keras. Itu maksudnya. Sama kayak tadi. Kalau antum mau nggak diusir dari rumah, maka jangan main game terus. Ya gitu. Kemudian yang kedua, udah mau habis. Yaitu perintah tetapi maknanya bukan tetap sini. Perintah
bermakna, yang pas itu bermakna. Perintah bermakna kabar. Ya, contohnya. Ya, jadi sebenarnya dia itu perintah tapi dengan pengkabaran. Ya, dengan pengkabaran. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi, idza lam tastahi fasna masyita. Maka maksudnya di sini ya bahwasanya orang yang tidak tahu, ya orang yang tidak tahu malu, yang tidak memiliki kemaluan, bukan kemaluan. Ya, orang yang tidak memiliki rasa apa? Rasa malu, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Ya. Maka tidak ada yang menghalangi dirinya untuk melakukan keburukan kecuali apa? Rasa malu. Ya, jadi Nabi sebenarnya ingin mengkabarkan itu. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan idza lam tastahi fasna masyita. Itu sebenarnya perintah, tapi maknanya pengkabaran. Yaitu bahwasanya ya tidak mungkin orang yang memiliki rasa malu dia akan melakukan apa? Keburukan. Itu seperti itu. Jadi dia ingin mengkabarkan ya, perintah tapi maknanya pengkabaran. Ya, kalau mau dicontohkan gimana ya? Ya seperti yang ini juga tadi. Ya. Ya. Kalau nggak mau diusir dari rumah, ya maka mabuklah. Ya maka mabuklah. Berarti ya orang ya yang mabuk, ya orang yang mabuk melakukan apa? Minum-minuman keras. Ya, itu tidak ada yang menghalangi dirinya ya dari diusir dari rumah kecuali karena apa? Karena apa? Dia mabuk-mabukan. Itu maksudnya gitu. Ya, maksudnya dia ingin mengkabarkan ya bahwasanya mabuk-mabukan itulah yang akan menyebabkan dirimu apa? Diusir dari rumah. Itu maksudnya. Ya, walaupun dia memerintahkan kalau nggak mau diusir, mabuklah. Ya, itu maknanya dia mengkabarkan kepada orang itu ya bahwasanya sesungguhnya perbuatan mabuk-mabuk itu bisa membuat dirimu apa? Diusir dari rumah. Itu maksudnya seperti itu. Ya, contohnya ini. Sama. Kalau gini aja ya, biar sudah habis waktunya. Sama. Maksudnya dari itu ya, dia ingin mengabarkan bahwa karena sebab mabuk maka akan terusir dari mana? Rumah. Ya, seperti ucapan Nabi tadi, idza lam tastahi fasna masyita. Ya, apabila kamu tidak malu, tidak memiliki rasa malu, maka kamu berbuatlah sesukamu. Ya, Nabi ingin mengabarkan bahwasanya rasa malu itu mencegah seseorang dari berbuat buruk. Ya, jadi perbuatan buruk tidak akan dilakukan oleh seseorang kalau dia memiliki rasa malu. Bukan berarti di situ Nabi ingin menyuruh kalian berbuat sesukanya, enggak. Nah, di situ ingin mengabarkan Nabi bahwasanya rasa malu itu mencegah seseorang dari berbuat buruk. Kemudian yang terakhir, yang keempat tentang faedah hadis. Sudah ini? Sudah belum? Pada ngantuk, Raffi merah. Sudah ini? Nanti yang belum lihat temannya. Tinggal berapa? 5 menit.
Yang keempat, faedah hadis. Yang pertama, maka ya, apabila seorang tidak memiliki rasa malu, maka tidak akan berbuat kebaikan. Kenapa? Ya karena dia sudah nggak ada rasa malunya. Orang kalau sudah nggak ada rasa malu, maka yang akan dilakukan apa? Keburukan. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya rasa malu pokok dari akhlak mulia. Kenapa? Karena rasa malu akan mencegah seseorang dari berbuat apa? Buruk. Ya. Maka dia adalah termasuk pokok dari akhlak yang mulia. Rasa malu itu pokok dari mana? Maka tidak akan berbuat kebaikan. Kemudian rasa malu pokok dari akhlak mulia. Kenapa? Karena rasa malu akan mencegah seseorang dari berbuat apa? Buruk atau kejahatan. Dan perbuatan buruk dan kejahatan itu bukan termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Kemudian rasa malu ya, bagian dari perangai keimanan dan baiknya keislaman. Kenapa? Ya, karena orang yang memiliki rasa malu, dia tidak akan orang yang memiliki rasa malu, dia pasti akan berbuat sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik karena dia tahu bahwasanya rasa malu bagian dari keimanan. Ya, rasa malu bagian dari keimanan. Kemudian yang terakhir, ya, rasa malu merupakan salah satu sifat para nabi, sahabat, dan tabi'in. Dari mana kita tahu? Ya, dari perkataan Nabi tadi. Inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula. Ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang diketahui oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu bahwasanya ya, kalau orang itu tidak memiliki rasa malu, maka dia akan berbuat
sekehendaknya. Maksudnya sekehendaknya di sini adalah berbuat sesuatu yang buruk. Maka ya di antara faedah di sini, rasa malu itu merupakan salah satu sifat para nabi, yaitu sifat yang terpuji. Karena itu bagian dari keimanan. Sudah? Bosan sudah? Enggak. Tadi sudah di absen? Belum? Ayo kita absen dulu. Ahmad Fitri Rahmani. Panggilannya apa antum? Fitri juga? Hah? Ahmad, panggilannya Ahmad. Royan. Fidranur. Fitriano. Zaimi belum. Matir. Bilal. Najib. Rafa. Raffi. Oka. Rehan. Sastra. Sayed. Fikri. Tape, kita cukupkan sampai di sini. Ya, Ustadz ingatkan lagi. Berarti pertemuan pekan depan setoran hadis yang keberapa? Ya, ingatkan lagi. Pokoknya pada pertemuan yang kita pelajari hadis itu, maka setorannya hadis itu. Maka pekan depan pertemuan hadis keberapa? Jadi hadis yang disetor hadis keberapa? 21. Taib. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafal majelis. Subhanaka wa bihamdika anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke masjid, jangan ke asrama.